Ya, salah satu upaya yang harus dilakukan itu kan sebetulnya memutus rantai penularan ya, Bu Retno. Memang, Mhm. bagus sih pemerintah menurut saya mengapresiasi di awal-awal tuh, policy dari Kementerian Luar Negeri tentu saja sudah langsung menutup dalam tanda petik ya, dengan pengecualian. Nah, sampai saat ini masih berlangsung. Pertanyaan untuk Bu Retno adalah, tapi kemudian kemarin kita melihat ada cerita yang menjadi kontroversi, ada masuknya 150-an tenaga kerja asing dari Tiongkok. Seberapa penting dan seberapa urgent mereka tuh harus masuk sekarang, itu satu. Yang kedua soal ketersediaan vaksin ya. Kemarin Inggris dan diprotes oleh Uni Eropa berkaitan dengan vaksin AstraZeneca ya, karena Perdana Menteri Boris Johnson memutuskan untuk membatasi ekspor obat-obatan termasuk vaksin, didahulukan untuk rakyat Inggris yang memang salah satu negara yang paling parah ya. Nah, ini apa dampaknya bagi ketersediaan vaksin bagi Indonesia, karena sebelumnya kan sempat ada 100 juta dosis yang kita harapkan Oke. dari AstraZeneca, Bu Retno. Aku rasa jawab yang pertanyaan pertama dulu karena ini ramai sekali diperbincangkan oleh Ya, publik soal dilarang warga negara asing dilarang, tapi kemudian banyak ada tenaga kerja ujuk-ujuk asing masuk ya. asing dan mereka sangat demonstratif karena pakai APD, Bu Retno. Oke, terima kasih, Mbak Uni. Jadi, sebelum masuk ke Mbak Uni, aku pengen sedikit tadi menimbrung mengenai masalah fatigue dan penyebaran cepat. Jadi memang fatigue ini, itu tidak hanya dirasakan oleh kita. Saya perhatikan, karena tugas saya, natur dari tugas saya adalah memperhatikan dunia, rasa fatigue ini ada di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai cepatnya penyebaran. Saya belum lagi bicara mengenai adanya varian-varian baru, tetapi saya ingin menyampaikan data begini. Di 8 bulan pertama, angka 50 juta di awal pandemi itu tercapai dalam 8 bulan. Tetapi kemudian hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk mencapai 50 juta berikutnya. Kemudian kita lihat angka di Eropa misalnya. Untuk mencapai angka 5 juta kasus diperlukan 9 bulan. Sementara 5 juta berikutnya hanya diperlukan waktu 2 bulan. Jadi masalah penyebaran yang cepat ini memang menjadi concern kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kita ada hope di tengah fatigue penyebaran yang sangat tinggi? Jawabannya adalah ya, kita memiliki hope. Saya ingat waktu saya dan Mas Erik pergi ke Jenewa, kita diskusi dengan Gavi, kita diskusi dengan WHO. Di titik itu tahun lalu, mereka masih memberikan data dengan sangat hati-hati bahwa belajar dari sejarah, kalau ada pengembangan vaksin, maka angka sukses itu kira-kira hanya 10-20%. Nah, kalau kita lihat hari ini, mulai bermunculan vaksin-vaksin yang ada, itu bagi kami yang mengikuti dari awal, tampaknya itu adalah sebuah kelegaan, sebuah hope yang harus terus kita kita kapitalisasi tanpa harus terlena. Kalau lagu dangdut judulnya terlena. Jangan sampai terlena, karena betul penyebaran belum lagi ini angka kasus varian-varian baru yang kita belum mendapatkan kepastian baik angka percepatan penyebarannya maupun fatalitasnya. Itu satu. Nah, Mbak Uni, mengenai yang tenaga kerja asing, jadi sebenarnya ini sudah juga disampaikan oleh humasnya Pak Loli dari Ditjen Imigrasi mengenai masalah ini. Jadi ada surat edaran Satgas yang diperbarui beberapa kali dan surat edaran Satgas itu yang terbaru adalah nomor 2 tahun 2021. Intinya memang betul bahwa semua warga negara asing untuk sementara dibatasi untuk masuk ke Indonesia. Namun di dalam surat edaran tersebut ada beberapa pengecualian, termasuk diantaranya adalah pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sudah memiliki izin tinggal di sini, dan juga adalah pemilik izin tinggal terbatas atau ITAS, dan juga pemilik izin tinggal tetap atau ITAP. Oke. Nah,
Kita kemudian melihat apakah 153 warga negara Tiongkok tersebut masuk di dalam kategori pengecualian tersebut. Karena dari pihak kita juga mengecek apakah ada kelalaian kita mengeluarkan visa baru yang memang tidak diperkenankan. Kita cek ternyata tidak ada visa baru dan ternyata 153 ini adalah mereka pemegang ITAS dan ITAP dan itu sudah dikonfirmasikan dari Dijen Imigrasi. Jadi sebenarnya mereka masuk dalam pengecualian ya Bu Retno? Masuk dalam pengecualian. Nah mengenai masalah AstraZeneca. Bu Retno, boleh nggak supaya Bu Retno, yang pengecualian, Bu Retno, meskipun itu pengecualian, ini kan kita bicara sinyal yang disampaikan kepada publik ya. Jadi ini kan soal persepsi publik ya. Kita ngomong kok memang ini sudah punya kita, tetapi membuat sinyal yang sebetulnya menurut saya itu kurang tepat. Seberapa urgent bahwa mereka harus masuk pada saat ini, justru di saat kondisi kita itu sedang tidak baik ya, dan negara-negara lain justru makin memperketat. Iya, jadi sebenarnya kalau kita kemarin masalahnya memang mereka datang dalam satu kelompok. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ada setiap hari orang-orang yang masuk dalam kategori dikecualikan dengan satu kunci. Kuncinya adalah penerapan protokol kesehatan termasuk diantaranya adalah karantina wajib yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi kunci kita adalah keselamatan, kesehatan. Itu adalah tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, apabila ada pemberlakuan pengecualian, maka harus dipastikan bahwa pengecualian itu dapat dijalankan tanpa ongkos risiko kesehatan. Ya, Bu Retno, sebenarnya kalau soal pengecualian ini kan nggak hanya dari China kan, negara-negara lain juga memiliki atau diberikan pengecualian ini ya? Iya. Oke, kalau begitu saya ingin tanya. Tulisannya pengecualian hanya untuk Republik Rakyat Cina, nggak ada. Ya, karena itu saya ingin lempar lagi ke para pemimpin redaksi. Mengapa segala sesuatu yang bernuansa China ini jauh lebih membuat sentimen negatif? Apakah banyak negara yang juga mendapat pengecualian. Pas kita punya perusahaan-perusahaan asing di sini yang tenaga ahlinya juga datang ke Indonesia, tapi itu tidak menjadi bahan sorotan publik. Silakan. Mengapa ini dari China pasti mendapat sorotan? Silakan. Ya, kalau saya lihat sih mungkin karena bagian dari cerita konspirasi yang beredar kemana-mana ya. Ini satu. Lalu yang kedua kita ada pengalaman yang tidak cukup menyenangkan relasi dengan Tiongkok ya, dan ini juga dikapitalisasi ketika 2 kali pilpres dan itu yang melakukan juga sekarang ada di pemerintahan semua juga kalau kita lihat ya. Artinya ini diwariskan dan kemudian muncul lagi dan itu ada lagi ya untuk orang-orang tertentu ini kayak membenarkan semua cerita yang tidak benar dan tidak ada evidence-nya. Itu sih gambaran saya, selain ada beban sejarah yang lebih jauh sih soal hubungan kita dengan xenofobia ya.